Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya, terutama siswa-siswi kelas 7 MTS Negeri 8 Ngawi. Mudah-mudahan kalian tetap sehat dan semangat dalam mengikuti pembelajaran di pagi hari ini. Untuk pembelajaran di pagi hari ini kita akan membahas tentang teks cerita fantasi, terutama KD 3.3 tentang mengidentifikasi unsur-unsur teks cerita fantasi yang didengar dan dibaca. Sebelum kita mengikuti pembelajaran, kita baca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah anak-anakku, kita lanjutkan pembelajaran kita di pagi hari ini. Kita akan membahas tentang cerita fantasi. Pembelajaran di pagi hari ini nanti akan membahas tentang pengertian cerita fantasi, jenis-jenis cerita fantasi, struktur cerita fantasi, dan yang terakhir adalah ciri-ciri cerita fantasi. Baiklah, saya jelaskan satu persatu, mulai dari yang pertama tentang pengertian cerita fantasi. Apa sih pengertian dari teks cerita fantasi itu? Pengertian dari teks cerita fantasi adalah teks yang menyajikan cerita yang bersifat imajinatif atau khayalan semata. Jadi di sini ceritanya hanya berbentuk cerita khayalan. Nah, cerita fantasi dikembangkan lewat imajinasi yang lazim dan dapat diterima sehingga menjadi sebuah cerita yang dapat diterima oleh pembaca. Cerita fantasi bukan hanya cerita yang berkisah dengan tokoh-tokoh supranatural yang lazim muncul pada zaman dahulu, tetapi juga dapat melibatkan tokoh-tokoh dalam kehidupan modern. Cerita fantasi menciptakan dunia imajinasi yang diciptakan sendiri oleh pengarangnya. Seperti cerita dalam Doraemon yang sering kalian lihat. Dalam cerita Doraemon itu terdapat keanehan-keanehan, keajaiban-keajaiban yang tidak masuk akal. Nah, itu merupakan salah satu contoh dari teks cerita fantasi. Untuk berikutnya kita lanjutkan jenis-jenis cerita fantasi. Berdasarkan kesesuaiannya dengan kehidupan yang nyata, cerita fantasi dibagi menjadi dua, yaitu cerita fantasi total dan cerita fantasi bagian atau irisan. Nah, cerita fantasi total, cerita ini berisi tentang fantasi pengarang terhadap objek tertentu. Pada kategori ini, semua yang terdapat pada cerita tidak semuanya terjadi dalam kehidupan nyata. Sekarang yang kedua, cerita fantasi irisan. Cerita ini berisi cerita fantasi yang menggunakan fantasi tetapi masih menggunakan nama-nama dalam kehidupan nyata, menggunakan nama tempat yang sama pada kehidupan nyata ataupun peristiwa yang pernah terjadi di kehidupan nyata. Nah, ini perbedaan antara cerita fantasi total dan cerita fantasi irisan. Kita lanjutkan. Untuk berikutnya adalah struktur teks fantasi. Nah, dalam struktur cerita fantasi itu ada diantaranya orientasi, komplikasi, dan resolusi. Saya jelaskan satu persatu, mulai dari yang orientasi. Orientasi atau pembuka yaitu di mana pengarang memberikan pengenalan tentang tema, penokohan, dan sedikit alur kepada para pembaca, sehingga pembaca itu minimal mengenal apa yang akan kita sampaikan. Nah, garis besarnya atau intinya adalah orientasi itu adalah penjelasan dasar tentang cerita yang akan kita sampaikan. Yang kedua adalah komplikasi. Komplikasi ini merupakan bagian yang terjadi permasalahan dimulai dari awal hingga menuju puncak masalah. Jadi ini adalah inti dari sebuah cerita. Dan yang ketiga itu adalah resolusi. Resolusi ini merupakan bagian penyelesaian dari permasalahan atau konflik yang sedang terjadi. Resolusi merupakan bagian penentu yang mengarah pada ending. Nah, kita lanjutkan. Untuk berikutnya adalah ciri-ciri cerita fantasi. Ciri-ciri cerita fantasi yang pertama adalah ada keajaiban, kemisteriusan, dan keanehan. Cerita fantasi yang menggunakan hal-hal supranatural dan kemisteriusan yang tidak ditemui dalam dunia nyata. Jadi seperti dalam cerita Doraemon, cerita Aladin itu salah satu bentuk keajaiban atau keanehan yang ada dalam cerita fantasi.
Nah, untuk berikutnya adalah ide cerita. Ide ceritanya terbuka terhadap daya khayal pengarang atau penulis dan tidak dibatasi oleh realitas yang ada dalam kehidupan nyata. Ide ceritanya juga berupa irisan antara dunia nyata dan dunia khayal. Ide ceritanya terkadang bersifat sederhana, namun mempunyai pesan yang sangat menarik. Nah, untuk berikutnya adalah bersifat fiksi. Nah, cerita fantasi ini sifatnya adalah fiksi atau fiktif. Maksudnya bukan kejadian nyata, hanya berbentuk fantasi atau imajinasi semata. Dan yang terakhir adalah bahasa. Penggunaan bahasa dalam cerita fantasi ini adalah menggunakan bahasa tidak formal, jadi tidak menggunakan bahasa formal. Penggunaan sinonim pada cerita dengan emosional yang kuat dan variasi kata yang cukup menonjol. Bahasa yang digunakan sangat beragam, variatif, ekspresif, dan menggunakan bahasa percakapan atau ragam percakapan. Ya, intinya adalah tidak menggunakan bahasa formal. Nah, sampai di sini dulu pertemuan kita. Untuk yang kurang jelas silahkan lihat di e-learning madrasah. Tugas juga silahkan dilihat di e-learning madrasah Sanawiyah Negeri 8 Ngawi. Tetap semangat belajar. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.